diedit apa namanya tuh disempurnakanlah sesuai dengan kemampuan kita dan kita terbitkan cetak begitu kan ya. Nah, mungkin mau terserah, yang penting itu sebagai bukti bahwa kita sudah membuat sebuah produk kelas ini berkaitan dengan materi multidisipliner. Dan tentunya kalau pertemuan yang akan datang mungkin semester yang baru tidak akan buku lagi, lebih kepada jurnal, dan mudah-mudahan karya Bapak dan Ibu ini kalau disusun kita rapi menjadi sebuah apa ya, setidak-tidaknya rujukan untuk mata kuliah rekonstruksi atau multidisipliner eh, apa pemikiran Islam. Jadi silakan. Nah, nanti kalau sudah selesai, terutama ini kalau yang belum bisa kita terlambat tentang apa diskusinya, setidak-tidaknya makalahnya sudah nyampe kepada panitia, Ya. gitu ya. Jadi walaupun diskusinya agak terlambat, minimal makalahnya sudah mau di apa ya diterbitkan lah, gitu. Silakan, satu dua pertanyaan, mau pertanyaan, mau mengkritisi atau menambahkan silakan berkaitan dengan materi tadi filsafat dengan Madzhabul Arba'ah yang tadi disampaikan oleh pemateri berkaitan dengan eh, apa mujtahid gitu kan ya, yang empat itu apakah sekarang boleh muncul lagi para mujtahid ataukah memang dengan dipatoknya berempat itu tidak muncul lagi, ini salah satu eh, stagnan Islam begitu kan ya. Nah, sehingga apakah perlu muncul-muncul lagi mustahid-mustahid berikutnya ataukah cuma memang kita dibatasi, kalau dulu istihad itu cukup dengan satu orang karena membumi keilmuannya, apakah dalam kondisi sekarang ini bisa saja ada istilah mustahid kolektif begitu kan. Ini di bidang A yang punya kemampuan, ini bidang B, sehingga ketika ada satu permasalahan bisa dibicarakan bersama sehingga menjadi sebuah keputusan. Apakah itu diperbolehkan? Karena kalau kita mengacu kepada pemikiran Muhammad Iqbal ya salah satunya Islam itu stagnan gitu kan. Ya karena tertutupnya pintu istihad begitu. Apakah itu bisa di apa ya diterima atau tidak tergantung kepada kita dari sudut mana kita memahaminya. Nah, berkaitan tadi dengan filsafat, begitu kan ya, tadi telah disampaikan bahwa apa itu filsafat sehingga lahirnya filsafat. Terus lagi yang kedua irisan dengan apa perspektif terhadap filsafat Islam, begitu kan. Nah, apakah memang di dalam Islam pun juga kita kenal istilah filsafat? Kalau kita di dalam Al-Quran menemukan beberapa ayat yang berkaitan dengan filsafat, ataukah tidak ada, begitu kan ya. Yang berikutnya lagi pun kita bisa bagaimana manfaatnya apa filsafat itu terhadap dunia Islam begitu kan ya, sehingga eh, bantuan filsafat terhadap agama Islam itu apa saja begitu. Nah, sehingga ada juga yang berbicara bahwa filsafat bertemu agama itu sehingga bisa saja menjaga apa menjadi agama sendiri kayak agama Buddha kan, itu lebih lahir daripada pemikiran orang-orang yang punya pemikiran tertentu sehingga ini menjadi sebuah nilai sehingga diakui lah itu sebagai agama. Bisa juga filsafat itu sebagai pendukung. Nah, di dalam Islam itu memposisikan filsafat itu di mana. Yang kedua, yang berikutnya bisa juga filsafat itu filsafat bertemu agama itu independensi. Jadi artinya mandiri, gitu kan. Ataupun juga filsafat itu sebagai analisis agama. Jadi menjelaskan bahasa agama yang kurang paham maka perlu ada penalaran penerjemahan secara logik. Nah itu pun juga ketika berbicara bertemu agama itu filsafat berbicara bertemu dengan agama itu ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Ada yang memandang bahwa filsafat itu menjadi sebuah agama, gitu. Yang kedua, filsafat mendukung agama, hanya sebagai pendukung. Dan yang ketiga, bisa saja filsafat itu
independensi, berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan agama. Yang ketiga, yang berikutnya bisa saja filsafat itu sebagai analisis, sebagai pisau untuk memahami permasalahan-permasalahan yang tidak jelas. Kita memposisikan filsafat itu maunya di mana, begitu kan? Ketika ada orang berbicara bahwa filsafat itu apa namanya itu sesat apa dan seterusnya, ya mungkin ketika filsafat dijadikan sebuah agama, mungkin filsafat dijadikan sebuah alat untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Karena kalau berbicara asal usul tentang lahirnya filsafat itu kan ada antara mitos dan logosnya itu sendiri. Orang berbicara tentang mitos, berbicara tentang apa ya sesuatu hal yang tidak rasional begitu. Artinya bertanya begitu kan, kenapa ini terjadi? Kenapa ini ada? Apa iya memang seperti itu? Kalau kita berbicara tentang Nabi Ibrahim pun juga sendiri, ya, bahkan bertanya kepada Tuhan, termasuk Nabi Musa alaihissalam pun juga sama. Ya Allah kalau bisa ya saya ingin melihat engkau ya, kan begitu kan. Sehingga ada kalimat, ada firman Tuhan, mungkin Bapak dan Ibu sudah paham semua, wa kalamallahu Musa taklima. Artinya, sehingga Tuhan pun juga apakah Musa kau tidak yakin tentang adanya Tuhan? Bukan tidak yakin, supaya lebih meyakini. Jadi artinya sebuah pertanyaan itu muncul gitu kan. Untuk apa? Untuk meyakini bahwa adalah sebuah kebenaran itu ya memang benar. Nah ini pun juga memposisikan tentang filsafat pun juga dengan agama, filsafat dengan bahwa sebagai alat analisis, ataukah filsafat sebagai mendukung tentang apa untuk memahami agama, ataukah filsafat dijadikan sebuah agama gitu. Sehingga tidak percaya lagi tentang nilai-nilai ilahiyah. Jadi benar dan salah itu nggak usah mengukur dan berdasarkan Quran hadis, karena logika pun juga bisa menentukan bahwa ini benar, ini salah. Satu contoh misalnya yang dipahami oleh orang-orang tertentu, kayak di mana di, di negara Eropa Timur yang kita kenal agnostik gitu, yakin adanya Tuhan, tetapi tidak mau melaksanakan nilai-nilai Tuhan. Dia yakin akan adanya mati, adanya hari apa, adanya kehidupan setelah adanya kehidupan setelah kehidupan, begitu. Tapi dia tidak mau melaksanakan nilai-nilai itu kan. Ada juga dia yakin adanya hari perhitungan. Yang penting kita berbuat baik, begitu. Tidak melihat apapun agamanya, ketika kebaikan itu akan melahirkan kemaslahatan. Nah, itu. Jadi berpikir hal-hal yang seperti itu, gitu kan, sehingga mereka berbuat baik sehingga apa, maka munculnya yang namanya filantropi Islam gitu kan, itu yang karena kebaikan itu adalah kebaikan kalau kita dikaitkan dengan nilai agama. Nah, itu mungkin yang sering muncul permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Nah itu silakan pada mungkin kita untuk mendiskusikan apalagi tadi tentang mazhab arba'ah, mazhab yang empat. Jadi pertengkaran tentang pendapat itu bukan sekarang ya, dari dulu pun juga tadi disampaikan ada fanatisme yang sangat luar biasa begitu. Jadi bukan Imam Hambalinya, Imam Asyafi'i, Imam Malikinya, tapi muridnya yang fanatis itu begitu. Jadi guru nama tidak mengajarkan fanatis kan begitu kalau tadi disampaikan dengan materi yang tadi. Justru muridnya yang memiliki jiwa fanatisme yang sangat luar biasa begitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang-kadang sampai hari ini pun juga lekat di dalam kehidupan umat beragama khususnya di kita sendiri. Sehingga fanatisme yang buta, yang tidak realistis, yang tidak rasional begitu kan. Nah, itu yang mungkin yang menjadi apa ya? eh, Mata kuliah multidisipliner rekonstruksi itu mungkin di situ. Ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, ya mudah-mudahan kita bisa menengahinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena pada dasarnya gitu kan ya, ya tidak melihat pendidikannya tinggi dan rendah. Gitu. Fanatisme ini ya selalu muncul gitu. Apalagi untuk digunakan untuk kepentingan politik gitu kan ya, untuk pengaruh kelompok, organisasi tertentu gitu. Sehingga dogma-dogma itu menjadi sebuah alat begitu. Jadi sebuah alat untuk apa? Ya untuk menanamkan fanatisme. Gitu. Nah itu pun juga yang perlu kita
pikirkan bersama bagaimana untuk mencerdaskan umat ini dalam menghadapi di era global yang sekarang kita alami. Itu maka silakan kepada eh, jamaah begitu, jamaah mujadid, jamaah mujtahid, gitu kan ya. Ya kan kalau di agama bukan mahasiswa lagi, mujadid mujahid mujtahid, gitu kan. Iya, silakan mangga. Kang Bapak badai presentasi manawi. Terus Oh, mangga silakan. Enggak. Satu lagi ya salah mangga sok. Pada sadaya nage tenang naon dengan ke asar hari terakhir mengarah saya. ya pada sadayana beres di terakhir. Mangga silakan. Pak Pak Kahfi Maka biasa repetirkan presentasi host dan co-host. terus dikintun ya. Oke. Maka tipe Bapak biasa ada terus dijantan co-host Oh, Bapak. terus siap. Ya, Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tinggalin terus. Wah, Acan. jelas pisanan, Pak. Kan cuma kalahna mata acan. Ya, Maju ya. loading. Loading ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan katsyiran thayyiban mubarakan fi kama rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa bermuazahah di Zoom dalam rangka thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita semua nantinya ilmu kita bermanfaat bagi umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda dalam habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya. Baik, pada kesempatan ini, pada siang yang cerah ini, dalam eh, mata pelajaran multidisipliner ya, saya atas nama Wafaul Wafa ingin menjelaskan mengenai aliran-aliran politik dalam Islam. Sini terdapat Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Jika kita lebih lihat lagi mengenai daripada Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah ini, politikan dalam Islam ini luar biasa. Baik, rumusan masalah mengenai ini, yang pertama, apa pengertian daripada aliran Syiah, Khawarij, dan Murji'ah? Bagaimanakah latar belakang kemunculan aliran Syiah, Khawarij, dan Murji'ah? Yang ketiga, siapakah saja tokoh-tokoh aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah? Yang keempat, apa saja ajaran aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah? Yang kelima, bagaimana sekte-sekte aliran Syiah, Khawarij, dan Murji'ah? Nah, di sini dirumuskan mengenai aliran daripada Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai daripada Syiah dulu. Syiah ini adalah satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib ini dalam keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama. Dan umat setelah Nabi Muhammad SAW, dari segi bahasa, maka kata Syiah ini berarti pengikut atau kelompok atau golongan, seperti yang terdapat dalam surah As-Saffat ayat 83, yang artinya, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan Nuh alaihissalam. Baik, selanjutnya ini tokoh-tokoh Syiah, ya, tokoh Syiah yang populer seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Terdapat pula dua tokoh Ahlul Bait yang mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam pengembangan paham Syiah, yaitu ada Zaid bin Ali bin Abi Husain Zainal Abidin dan Ja'far As-Shadiq. Berapa tokoh Syiah? Di antaranya ada Nasr bin Muhazin, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Asy'ari, Ahmad bin Abdullah Al-Bar, Ibrahim bin Hilal Al-Thaqafi, Muhammad bin Hasan bin Asy'ari, Faruk Al-Shawfar, Muhammad bin Mas'ud Al-Asy'ari, Al-Samarqandi, Ali bin Babawe Al-Qami, Syekh Masyaki, Ibnu Aqil Al-Amami, Muhammad Al-Qumah, Muhammad ibn Hamam Al-Iskafi, Muhammad ibn Al-Kashfi, Ibnu Al-Kawalai Al-Qami, Ayatullah Ruhul Khomeini yang di Iran, Al-Alamah Syed Muhammad Hussein Tabbani, Syed Hussein Fadlullah Murtada Al-Muhtari, Ali Syariat Az-Zundi Al-Rahmat, Hasan Abu Umar. Ini mengenai tokoh-tokoh daripada Syiah. Selanjutnya, ajaran daripada Syiah ini Ahlul Bait, ada Al-Bada, Asy'ara, Imamah, Isma, Mahdamiyah, Marzaiyah, Razataqiyah, Tawasul, dan Tawalli. Jika kita melihat daripada ajaran Syiah di sini, ini terdapat daripada
Maka jika kita melihat daripada sejarah Syiah ini, maka penulis atau para penulis ini berbeda pendapat mengenai awal mula daripada lahirnya Syiah. Ya, bahkan sebagian menganggap Syiah ini lahir langsung setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Ansar di balik pertemuan Syakifah. Bani Saidah pada suatu itu muncul suara dari Bani Hasim dan sejumlah kecil Muhajirin yang turut kekhalifahan bagi Ali bin Abi Thalib. Ini Syiah lebih kepada Ali bin Abi Thalib ya. Nah, tadi juga dijelaskan mengenai ajaran daripada Syiah yang pertama ada Ahlul Bait. Ahlul Bait di sini ya kalau kita melihat daripada secara harfiah ini Ahlul Bait ini berupa keluarga atau kerabat dekat dalam sejarah Islam. Istilah itu secara khusus dimaksudkan kepada keluarga atau kerabat Nabi Muhammad SAW. Ada tiga bentuk ya pengertian Ahlul Bait. Yang pertama mencakup istri-istri Nabi Muhammad SAW dan seluruh Bani Hasim. Kedua, hanya Bani Hasim. Ketiga, terbatas hanya pada Nabi sendiri, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib dalam Syiah. Bentuk terakhirlah yang lebih populer. Yang kedua ada al-bada. Nah, al-bada ini adalah doktrin al-bada ini keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengubah suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkannya dengan peraturan atau keputusan baru. Selanjutnya ada ajaran Asyura. Asyura ini maksudnya adalah hari ke-10 dalam bulan Muharram yang diperingati kaum Syiah ini sebagai hari berkabung umum untuk memperingati wafatnya Imam Husain bin Ali dan keluarganya di tangan pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini pada tahun 61 Hijriah di Karbala di Irak. Selanjutnya ada ajaran imamah. Imamah bisa disebut dengan kepemimpinan. Imamah adalah keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, harus ada pemimpin Islam yang melanjutkan misi atau risalah Nabi. Selanjutnya ada Isma. Isma ini adalah kepercayaan bahwa para imam itu, termasuk Nabi Muhammad SAW, telah dijamin oleh Allah dari segala bentuk perbuatan salah atau lupa. Nah, selanjutnya ada Mahdawiyah. Ini berasal dari kata Mahdi, yang berarti keyakinan akan datangnya seorang juru selamat pada akhir zaman yang akan menyelamatkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Juru selamat itu disebut dengan Imam Mahdi. Selanjutnya ada ajaran Marzaiyah atau wilayah al-faqih. Kata Marzaiyah ini berasal dari kata marza yang artinya tempat kembalinya sesuatu. Sedangkan kata wilayah atau al-faqih ini terdiri dari dua kata. Ini wilayah berarti kekuasaan atau kepemimpinan dan faqih ini berarti ahli fikih atau ahli hukum Islam. Maka wilayah al-faqih ini punya arti kekuasaan atau kepemimpinan para fuqaha. Nah, selanjutnya ada roz'ah. Kata roz'ah ini berasal dari kata roz'ah yang artinya adalah pulang atau kembali. Ya, roz'ah ini adalah keyakinan atau dihidupkannya kembali sejumlah hamba Allah yang paling soleh dan sejumlah hamba Allah yang paling durhaka untuk membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kaum ini bersamaan dengan munculnya Imam Mahdi. Selanjutnya ada taqiyah. Taqiyah ini adalah sikap berhati-hati menjaga keselamatan jiwa karena khawatir akan bahaya yang dapat menimpa dirinya. Selanjutnya ada tawasul. Tawasul adalah ini memohon sesuatu kepada Allah dengan menyebut pribadi kedudukan seorang nabi, imam atau bahkan seorang wali supaya doanya tersebut dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tawali dan tabarri. Ya, kata tawali ini berasal dari kata tawaliya fulanan yang artinya mengangkat seorang sebagai pemimpinnya. Adapun tabarri berasal dari kata tabarra fulan yang artinya melepaskan diri atau menjauhkan diri dari seseorang. Kelihatan? Siap. Baik, selanjutnya mengenai daripada sekte-sekte Syiah, para ahli umum ini membagi sekte Syiah ke dalam 4 golongan besar, yaitu Kaisaniyah, yang pertama, yang kedua Zaidiniyah, yang ketiga adalah Imamiyah, dan yang keempat adalah kaum Gaulat.
Eh, Sekte-sekte ini, ya kalau kita bahas, yang pertama mengenai daripada Al-Ghaiziyah. Maka para ahli umum ini membagi sekte ini ke dalam empat ya. Bahkan sementara itu ada Abdul Mumin Al-Habnin dalam Explodia golongannya. Kelompok aliran mazhab bagi partai atau gerakan Islam ini mengklasikan Syiah ya. Yang pertama Al-Ghaiziyah, Al-Ghaiziyah, Bayaniyah, Zaniyah, Habiyah, Mughriyah, Mansuriyah, Khalbiyah, ini banyak sekali ya mengenai daripada sekte-sektenya. Yang kedua ada Imamiyah, Mai mencakup daripada Qataniyah, Kaisaniyah, Karbiyah, Rawadiyah, Abu Muslimiyah, Rizamiyah, Harbiyah, Balakiyah. Dan yang ketiga adalah Jaidiyah atau Jarodiyah, ini termasuk Sulaimaniyah, Salihiyah, Batniyah, Naimiyah, dan yang terakhir Yakubiyah. Ini mengenai daripada sekte-sekte Syiah. Selanjutnya, Khawarij. Khawarij ini adalah bentuk jama dari furula atau dari khawarij yang bentuk isim fa'il, artinya yang keluar. Dinamai demikian karena kelompok ini adalah orang-orang yang keluar dari barisan Imam Syedina Ali bin Abi Thalib sebagai protes terhadap Imam Syedina Ali bin Abi Thalib yang menyetujui perdamaian dengan mengadakan arbitrase dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun tokoh-tokoh Khawarij, yang pertama ada Ruwah bin Udair, ada Musyarid bin Sa'ad, ada Husyara bin Al-Asadi, ada Quraish bin Marwah, ada Nafi bin Al-Azraq, ada Abdullah bin Bashir, ada Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini diduga sejak 2014, ini masih baru. Maka ajaran daripada Khawarij yang pertama, kaum muslimin yang melakukan dosa besar adalah kafir. Yang kedua, kaum muslimin yang terlibat dalam perang Jamal, yakni perang antara Aisyah, Tolhah, dan Zubair ini melawan Ali bin Abi Thalib, dan pelaku arbitrase termasuk yang menerima dan menegakkannya ini dihukumi kafir. Dan yang ketiga, khalifah harus dipilih rakyat serta tidak harus di keturunan Nabi Muhammad dan tidak mesti keturunan Quraisy. Jadi seorang muslim dari golongan manapun bisa menjadi khalifah asalkan mampu memimpin dengan benar. Sekte-sektenya ada Muhakimah, ada Zahiriyah, Nazda, Syafriyah, Azariyah, dan Ibadiyah. Selanjutnya ada Murziyah. Kata Murziyah ini berasal dari kata bahasa Arab adalah roza yang berarti kembali, dan yang maksud adalah golongan adalah orang yang berpendapat bahwa konsekuensi hukum dari perbuatan manusia bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tokoh-tokoh yang Murziyah ini, pemimpin utama Murziyah adalah Hasan bin Bilal al-Mulki, Abdul Salam Al-Saman, di Rabil Umar, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya adalah Hasan Muhammad bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa hadis lainnya. Adapun ajaran-ajaran lainnya, aliran Murji'ah iman adalah cukup dengan mengakui dan percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Adapun amal perbuatan tidak merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Berdasarkan hal ini tersebut, seorang tetap dengan mumin walaupun meninggalkan perbuatan yang difardukan dan melakukan dosa besar. Yang kedua, dasar keselamatan adalah iman semata-mata selama masih ada iman di hati. Setiap maksiat tidak dapat mendatangkan mudarat atau gangguan atas seorang untuk mendatangkan pengampunan manusia cukup hanya dengan menjauhkan diri syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Orang yang ketiga, orang-orang Islam yang melakukan dosa besar dan dihukum kafir, artinya muslim tersebut tidak mukmin, tetap mukmin selama ia mengakui dua kalimat syahadat. Yang terakhir adalah hukum terhadap perbuatan manusia yang dilakukan hingga hari kiamat. Adapun selisih alirannya ada Al-Zamiyah, ada Syahiyah, ada Yumusiyah, dan ada Hanasiyah. Kesimpulannya dari pembahasan di atas juga bahwa pertama aliran Syiah adalah aliran yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan ahli bait yang sebagai pemimpin yang syah. Dua, aliran Khawarij adalah aliran yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena mereka tidak puas dengan takhim dan dilakukan Ali. Mereka berpendapat bahwa Ali telah melakukan dosa besar. Yang ketiga adalah Murji'ah adalah golongan atau aliran yang berpendapat bahwa konsekuensi hukum perbuatan bergantung kepada Allah. Aliran ini berpendapat iman adalah cukup dengan mengakui dan percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuhun, Gratis Kang sampai Wafa. maghrib, Pak. Padat, singkat. Masih ada? Pak Hari, Pak Kesud, ayo tuh Pak Hari. Juk pengawasan Pak Inten ya. Mohon
Oh, mun. Pak Panginten Kesud, Ibu Wai Pangaosan. cakap panginten ya pemateri. Insya Allah Insya Allah. minggu minggu tayun di Wartosan ku Ya, abdi. siap, siap. Pak Dos. Terakhir masih tiasa ya Pak dosen ya. Biasa, biasa. Pak Ustadz Suhud Biasa sareng lah, biasa ulang tamatkan lah ini apa. mohon sareng sadi ya anu tacan teh. Pak Darmawan, panginten. Darmawan, Uta Acan. Tadi mah aya apa Darmawan tadi? Itu muncul deh, Kang Darmawan apa? Berarti kantun wadenya Pak Ustadz Suhud sareng Mun, Darmawan. Pak mohon. Fahril, panginten Acan ya Kang Fahril. Pak Fahril ya Pak Pak Mun. Fahril. Mohon mohon. Pak Dokter punten kanggo buku eh eh nanti kami badai nyuwunkeun ieu eh nyuwunkeun prakata panginten kanggo kanggo buku di Oh, Pak dosen. Prakata. Mohon, Eh, Panginten insya Allah lah mingguan-mingguan payunnya. mohon, mohon, mangga. Mohon. Insya Allah Ya, mingguan terus ini ada lah gitu ya. Maka siap. Mohon, mohon, atur nuhun Pak dosen, mohon. maka. Berarti Pak kanggo ieu mah nya kanggo diupload nama surat keterangan dari penerbitnya Oh atau iya, slow. ya mohon surat keterangan dari penerbit, terus eh, judul bukunya kan begitu kan ya. Mohon. Pak Karena Pari, kan Pak Pari, Heri, punten Pak Heri, mohon, mohon, mohon. Pak Heri punten. Mangga pakai Kita makalah kak, makalah iya kasah harganya Pak. Jadi kirim ya. Makalah oh nu abdi kapas tadi. kapi. Mangga desa Apa Kabil. pas sabul kapi terus di kolektif dan terus disusun. Ina. Kantun dikirim ke penerbit dan percetakan kanggo di iya, disusun kanggo buku. Mohon, mohon, mohon. Berarti kalau Ulah Pak Asapnya. mun ulah seur teh Kang bisi hawatos nu ngedit. Bising ke Majaibul Arba'ah dilebetkeun nih aduh. Dan yang ngarah iya. Ini sebetulnya materi perkuliahan ini dari pertama sampai nanti akhir ini kan bisa kali-kali lah begitu Pak. Ketika ada pengajian coba mengkaji tentang masalah tema tentang Syiah misalnya. Yang empat mazhab begitu. Jadi minimal ada penyampaian yang monolog dan kedua berbicara tentang kajian yang berhubungan dengan materi tema-tema perkuliahan kita. Yang mungkin kita bisa sharing dengan teman kita ya ketika Bapak punya jamaah pun juga untuk memberikan sebuah penjelasan bagaimana berbicara Islam itu memberikan solusi sebetulnya bukan bukan menjadi masalah di dalam kehidupan bermasyarakat begitu. Yang kedua, dengan materi perkuliahan ini kita merekonstruksi itu gitu ya. Multidisipliner di sini kan dari berbagai macam pendapat begitu kan. Nah, akhirnya masyarakat diberikan sebuah pancingan atau ilmunya dan nanti pun juga dia setelah mereka diberikan sebuah pencerahan dia sendiri kan memilih oh inilah yang benar kan begitu. Tetapinya mungkin masyarakat tertentu kalau masyarakat yang sangat awam perlu dibimbing gitu kan ya. Kalau masyarakat yang awam, tapi kalau masyarakat yang menengah ke atas, nah mungkin materi-materi ini bisa dijadikan sebuah ya setidak-tidaknya referensi untuk menyampaikan kepada eh, kalangan kita sendiri begitu. Mengapa kita perlu adanya pendalaman tentang ini ya supaya umat Islam itu semakin jangan kitanya saja yang dewasanya. Yang dewasa dari 200 juta penduduk cuma 10%-nya kan riuh gitu kan Pak ya. Bukan gitu kan. Artinya kita punya kewajiban lah memberikan sebuah penjelasan tentang konsep-konsep baik dalam kaitan fikihnya, filsafatnya. Nah, kita hanya tahu tentang sihahnya. Apa itu khawarij? Hafalnya itu tentang pemikiran kita mazhabnya Syafi'i, tapi kerangka berpikir Imam Syafi'inya tidak paham begitu. Ditanya di mana lahirnya Imam Syafi'i gitu kan. Apa saja karyanya? Ya mohon maaf, ya hafalnya itu hanya Imam Syafi'inya lah saja begitu. Jadi kita
memberikan sebuah penjelasan tentang kerangka berpikirnya. Jadi sudah selayaknya lah memberikan sebuah pemahaman tentang Islam yang utuh, yang universal, yang betul-betul sebagai rahmatan lil alamin. Adapun fanatisme yang sekarang muncul, ya jangankan sekarang, dari dulu pun juga ada kan, yang fanatik ke Imam Malik, yang fanatik ke Imam Hambali, gitu kan, ke Imam Asyafi'i, sampai ada ungkapan-ungkapan yang tadi disampaikan. Nah itu mungkin karena kecintaan terhadap terhadap gurunya yang sangat berlebihan. Padahal Imam Malik tidak mengajarkan seperti itu. Imam Asyafi'i pun juga sama. Nah itu yang mungkin yang perlu dipahamkan kepada apa ya, saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita berkaitan dengan multidisipliner. Ya siapa tahu karya Bapak ini, nah inilah kayak Ibu Majis Taklim, kalau Bapak ingin lengkap maka pelajari yuk sama-sama begitu kan. Dan itu ada menjadi bermanfaat juga bagi lingkungan kita. Iya, mangga masih ada Pak. Cukup Bang Iden, Pak. Nah, cukup. Ya, kalaulah dianggap cukup, ini tadi presentasi tentang masalah Syiah, ini tadi sudah apa? Kita jelas juga tentang 4 mazhab pun juga itu yang menjadi perdebatan, kerangka berpikirnya secara globalnya kita sedikit banyak tadi paham. Jadi kalau kita berbicara Imam Malik, arah berpikirnya kemana? Kayak kurban saja lah kan. Ketika berbicara Imam Malik mengatakan bahwa ini adalah sebuah kewajiban karena ada ancaman gitu kan ya. Barang siapa orang yang tidak berkurban maka janganlah mendekati tempat sholatku. Itu menandakan bahwa itu ada sebuah kewajiban. Adapun juga yang dianut oleh uh, mayoritas pahamnya Imam Asy-Syafi'i gitu kan. Ya itu dikatakan bahwa itu adalah sunnah. Terus lagi macam-macam lah di masyarakat pun juga kan sama. Kemarin ketika kita baca di media sosial, kenapa beli domba kan nanti ini bakal ditunggangi masuk ke surga gitu kan. Itu seakan-akan masih framingnya sekarang pun juga hal-hal yang seperti itu. Padahal tadi kalau disampaikan justru manusia itu berbuat gitu kan. Nah, dalam filsafat dan agama tadi pendapatnya Imam Al-Ghazali justru dengan takorubnya, dengan mahabbahnya begitu kan. Nah ini eh, tugas kita ini sangat-sangat sangat apa ya, sangat sangat berat sekali untuk memberikan sebuah pemahaman kepada umat bagaimana berbicara Islam yang utuh, berbicara Islam yang universal, yang multidisipliner itu kan ya. Jadi kalau berbicara ada pendapat A, ya inilah berbicara si A punya pemahaman kenapa munculnya Khawarij begitu kan. Nah, itu lebih kepada aspek politisnya. Ya, itu saja mungkin Pak kalau tidak ada yang ditanyakan. Siap. Terima kasih Pak Doktor. Kalau di sini mah udah asar, di sana udah asar belum Pak? Sudah Atas tuh. azan. Udah ya. Ya. Nanti untuk UAS-nya Nah, di sini berarti hujannya tinggal besar upload aja. juga, lagi ini suaranya agak agak kurang jelas begitu kan ya. Ya mudah-mudahan lah bisa ketemu lagi ini yang berdua Ya. minggu depan lah mudah-mudahan. Nah, kita terakhir dan insya Allah kami akan memberikan kata pengantar atau sambutan atas nama dosen yang pengampu insya Allah minggu-minggu yang akan datang. Maka oleh moderator mau dilanjutan, mau selesai, maka terserah kita tergantung imamnya Pak moderator sekarang. Alhamdulillah perkuliahan pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Pak dosen dan para pemateri, Kang Irawan, Kang Gus Budoli, sareng Kang Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan untuk tugas bagi yang belum ditunggu sampai minggu depan. Kalau nanti akan diserahkan ke percetakan ataupun penerbit supaya cepat terbit kemudian cepat beres proses editingnya. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. subhanakallahumma wa bihamdika. Atur nuhun Pak dosen. Sekene hilap nyampe na.
Selamat malam. Mohon mangga tuh kasadayana. Sami-sami. Enggak, Pak dosen. Pak, Pak Asap. Lan. Aduh, Eta anu tadi maksudnya berapa halaman, Pak? upami ningali dina harga mah sigana mah 200 langkung eta teh. 4 Teh, juta iya abdi 400. ya eta model makalah tadi langsung siapa apa teu kudu make pendahuluan teu kudu make ieu Kudu segala kan merenya. Sinawe wungkul di kan per bab sigana mah. Dina bukuna teh bab tentang eta Heeh, bab berarti sina wungkul we nya Kang. mun sina wungkul. Sina wungkul we nya. Sesuai Heeh. no teh kitab Mazhabul Arba'ah we cantumkeun di dinya. Heeh, eta tadi eta tah geus tadi we lah saeutik dah eta ge. Mun da upami ningali harga Nya. sakitu mah sigana mah 200 halaman sadayana teh. Nah, rata-rata Mm-mm. panginten seberapa halaman per mahasiswa. Tapi kan eta teh kan nggak ditulis satu-satu kan misalkan bab ieu misalkan oleh anu enggak kan ya. Itu sih nama paling nama penerbit, nama penulis secara umum langsung we lebetna panginten tentang bab-bab Oh, oke. masing Oh, makalah. bener itu paling. Oh, oh. Oke, nuhun infona. Harus Ya, harus dibayar, palingnya harus malain dibayar. ayeuna Kang ya, sok malain ayeuna palingnya palingnya Mangga, paling lama Senin lah ya. mangga, siap siap. Di Hari edit tadi lah di edit. kayak nonton di mana tadi? Yang di mana we eta mah. Kayak di internet sih kan teh. Eta lagi skrip. Akademia gara aduh kayak Siap ingin. lah. Hai. Eh, Anu penting mah siap lah. tampil. Tapi ditambah di apa disebutnya teh iya di improv ho. Heeh. Kayak Pentingnya gimana deh improv atuh nak. tapi di mana deh itu dah. Oh, ya Duh, di liar ya ge. interview ada. Cuma Kang Mm-mm. Fahril kan we Ya. Kang Hari, Pak Hari tah geus. Eta na bahana loba teh halaman nya ku itu dipotong-potong we lah. Mm-mm. Loba teuing nu saya doang ge bara Bener. halaman bieu teh. Asa ku loba teuing ya santai. Kurang abdi mah tadi ngan bara opat lima nya berat teh teh ya genep teh. Hmm, Siap. Allah lah teuing mah. Nah izin lab ya Yuk, kaca heula. siap. Siap-siap. Tuh. Turun ke Allah. Kantun beren bareres ada tugas mah kantun jurnal hukum kan Kang Ustadnya. Mohon eta jurnal anu tafsir kan sok we ka eta Pak Agus Pedoli anjir kan gaduh eta jurnal UBPT ya. Siap-siap. Coba etakeun ya. Tuh, Nu penting mah LOA na keluar gitu kanggo diupload dina eta dina litera. nya. Siap-siap. Kang Ustad nuhun pisan lah. Mudah-mudahan we lancar lah. Nu lancar mah kudu duit nah aduh mun teu lancar teh masuk aset. Lieur, lieur, lieur. Tuh, awal anak teh wayah kieu coba. Ya Bu Haji sinyal segala teh gangguan. Siap. Ya Allah lah. Izin labnya Kang Ustad, Bu Haji. Ya Allah lah. Tuh. Kayak berkabar di WA. Siap-siap. Nuhun, nuhun. Assalamualaikum.